sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ilakum tahiyatan islamiyat allati khairu tahiyatil islam khairu tahiyati fi alamin wa tahiyatul islam ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul aliyyul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniai kita dengan nikmat-nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid kita ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan kultum yang insya Allah singkat namun padat, yang padat namun berbobot, yang berbobot yang insya Allah bermanfaat. Dengan judul amanah, kepemimpinan adalah amanah. Seringkali kita mendengar kata-kata pemimpin. Apa yang kalian pikirkan ketika disebutkan kata pemimpin? Ada yang bisa menjawab? Ya, untuk mempersingkat waktu saya jawab sajalah. Mungkin banyak yang dari kita pikir pemimpin itu adalah seseorang yang tingkatnya lebih tinggi, seorang yang tingkatannya tertinggi di suatu wilayah, seperti presiden di negaranya, seperti gubernur di provinsinya, seperti bupati di kotanya, seperti kepala sekolah di sekolahnya, seperti CEO di perusahaannya, dan banyak hal. Namun dalam Islam sebenarnya semua orang itu adalah pemimpin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Dalam Islam, kepemimpinan bukanlah hanya sekedar penghormatan belaka. Namun kepemimpinan itu akan diminta pertanggungjawaban di hari akhir kelak. Dan juga kepemimpinan itu adalah amanah, dan amanah itu akan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah yang berhak menerimanya. Dan jika kamu menyampaikan sesuatu hukum, maka hendaklah kamu menyampaikannya dengan adil. Di sini kita mengetahui bahwa pemimpin itu harus berlaku adil dan juga amanah, dan tidak memakai kepemimpinannya untuk hal-hal yang tidak berguna atau hanya ingin atas kepentingan pribadinya saja. Di sini kita tahu bahwa sebaik-baiknya pemimpin adalah Rasulullah SAW. Betul tidak? Betul tidak? Jadi apa saja hal-hal yang mungkin harus dimiliki seorang pemimpin? Di antaranya yang pertama jujur. Jujur itu adalah fondasi utama dari kepercayaan. Jika sebuah kejujuran akan hilang, maka kepercayaan pun juga akan hilang. Maka dari itu kita harus menjadi pemimpin yang jujur di dunia ini. Yang kedua adalah amanah. Pemimpin itu harus beramanah karena semua amanah itu akan diminta pertanggungjawaban di atas Allah, di hadapan Allah di hari akhir kelak. Yang ketiga, pemimpin itu melayani, bukan dilayani. Rasulullah sebagai pemimpin tidak pernah selalu menyuruh rakyatnya untuk hal-hal sepele, melainkan beliau melayani rakyatnya. Seperti perang Khandaq, beliau juga ikut membangun parit, dan juga seperti Muhammad Al-Fatih yang membangun benteng dalam pertarungan Tiberias. Yang keempat adalah bertanggung jawab. Pemimpin tidak boleh menuduh seseorang karena dia takut mengakui kesalahannya, tidak boleh mencari kambing hitam. Pemimpin harus berani
berani mengakui kesalahannya. Kekuasaan akan berpindah, tapi amanat akan selalu dibawa hingga akhir kelak dan akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Maka dari itu kita harus menjadi pemimpin yang adil, jujur dan bertanggung jawab. Karena amanah akan menjadi mempermudah jalan kita menuju surga Allah atau mempermudah jalan kita menuju neraka Allah. Nauzubillah min dzalik. Mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.